Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 321, anggaplah aku tidak pernah menjadi bagian dari keluarga. Setelah Seng Minghui diusir dari keluarga Seng, tidak ada kabar tentangnya sejak saat itu. Dan keluarga Seng tidak berani menghubunginya. Namun, sepupu ke-6 Seng Xiao, kakak ke-6, sangat marah. Karena Seng Minghui adalah adik perempuannya. Dan dia diusir dari keluarga oleh kakek Seng begitu saja. Jadi, tepat saat dia melangkah masuk, dia menegur kakek Seng. Kakek, meskipun kakak ketujuh salah, dia tetaplah seorang Seng, darah daging keluarga Seng. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa kamu tega mengusir cucu perempuanmu sendiri demi orang luar. Kamu seharusnya tahu apa yang dilakukan adikmu, bukan? Tanya kakek Seng. Meskipun begitu, kamu sudah menghukumnya. Sebagai saudaranya, tidak bisakah aku membantunya? Dia adalah wanita muda dari keluarga Seng. Kamu baru saja meninggalkannya di jalanan, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Saudara ke-6, jaga lidahmu. Siapa di keluarga ini yang tidak tahu bahwa kamu sangat menyayangi Seng Xiao? Bahkan jika dia menginginkan bulan sekarang, kamu akan pergi dan mendapatkannya untuknya dan terlebih lagi, kamu hanya mengusir cucu perempuanmu dari keluarga. Kakak ke-6 mendengus. Baiklah, kalian harus makan malam bersama dan aku akan keluar dan mencari adikku. Kakek Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dia tidak bisa menghentikan saudara ke-6. Karena dia saudara laki-lakinya. Tepat saat kakak ke-6 hendak meninggalkan rumah Seng, dia bertemu dengan Seng Xiao dan Mu Qixi. Ketika dia melihat pasangan itu, dia langsung marah. Kamu mengusir sepupumu dari rumah Seng demi wanita ini. Seng Xiao, kamu benar-benar keterlaluan. Seng Xiao tahu makan malam-malam ini tidak akan menyenangkan setelah mendengar kata-katanya. Dia bertanya balik, apakah ini pertama kalinya kamu bertemu denganku? Dia wanita yang merepotkan. Apakah menurutmu kakek akan benar-benar mengizinkannya bergabung dengan keluarga? Aku yakin dia akan menunggu selama beberapa tahun dan menyuruhmu putus setelah kalian merasa bosan satu sama lain. Seng Xiao, hanya demi seorang pacar kecil yang akan meninggalkanmu di masa depan, kau menyakiti sepupumu. Apakah itu sepadan? Seng Xiao memeluk Mu Qixi dan memutar matanya. Siapa yang bilang kita akan putus? Cepat atau lambat itu akan terjadi. Kakak ke-6 berjalan melewati mereka dan meninggalkan rumah besar itu. Dan pada saat itu, kakek Seng datang, tampak tidak senang. Seng Xiao, masuklah. Seng Xiao menggendong Mu Qixi dan mereka mengikuti kakek Seng ke dalam rumah dan berjalan ke ruang kerjanya. Aku tidak ingin kakak ke-6 marah. Jadi, lebih baik Qixi tidak terlalu sering datang. Ini bisa menghindari konflik. Sebenarnya, kakek Seng sudah menyesali keputusannya mengusir Seng Minghui. Dia adalah cucunya. Tidak peduli seberapa marahnya dia saat itu, kemarahannya akan mereda pada akhirnya. Jadi, kakek Seng sekarang menyalahkan Mu Qixi sepenuhnya. Kau menyuruh kami kembali hanya untuk memberitahu kami hal ini. Mata Seng Xiao berkilat kesal. Ia hampir marah. Dan, mengenai acaranya, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Pujian yang tidak tulus. Ketika kakek Seng memberikan pujian yang asal-asalan, dia pasti lupa betapa cerewetnya dia sebelumnya. Apakah kamu menyesal telah mengusir Seng Minghui? Seng Xiao langsung menunjuk. Jadi, kamu tidak mau repot-repot menemui Kier. Dan setelah kakak ke-6 menghadapimu, kamu menjadi semakin kesal, kan? Seng Xiao, jangan seperti kakak ke-6 yang mengonfrontasiku saat ini. Acara makan malam dibatalkan. Kamu bisa kembali sekarang, kata kakek Seng dengan sangat kesal. Siapakah pria yang pelin-pelan? Dia dulu. Mu Qixi tidak ingin melihat Xiao Xiao bertengkar dengan kakek Seng, jadi dia menyenggolnya. Ayo pulang, Xiao Xiao. Seng Xiao tidak mengatakan apa-apa dan memeluk Mu Qixi. Kamu bisa membiarkan kakak ke-6 berdiskusi dan menandatangani kontrak besok dan membawa Seng Minghui pulang. Kamu bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kamu bisa menganggapnya seolah-olah aku tidak pernah menjadi bagian dari keluarga ini. Setelah berkata demikian, Seng Xiao berbalik dan berjalan keluar dari ruang belajar. Namun ketika ia melewati ruang makan dan melihat hidangan di atas meja, tanpa berpikir dua kali ia langsung memerintahkan pembantunya untuk membalikkan meja itu. Tidak seorang pun bisa makan kalau dia tidak melakukannya. Kakek Seng marah, terutama setelah Seng Xiao mengancamnya. Apakah dia pikir tanpa dia, sang putra mahkota, Huang Yao akan menderita? Dia akan membiarkan kakak ke-6 mengambil alih pekerjaan Seng Xiao besok. Mama Seng tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya mendengar dari kepala pelayan bahwa kakak ke-6 telah keluar dengan marah, lalu Seng Xiao bertengkar dengan kakek Seng. Setelah itu, Seng Xiao telah membalikkan meja makan. Larut malam, kakek Seng memerintahkan Seng Xiao untuk menyerahkan semua kontrak bisnis yang sedang dikerjakannya kepada kakak ke-6. Apakah itu berarti putra mahkota Huang Yao telah berubah? Setelah Mama Seng mendengar keseluruhan ceritanya, dia tahu bahwa pasti sifat impulsif kakek Seng yang menyebabkan hal ini. Maka, dia tidak menasihati anaknya untuk menyerah.
Tidak ada seorang pun yang ingin melihat anaknya sendiri menderita. Jika kakak keenam bisa melakukan hal-hal yang telah dilakukan Seng Xiao selama ini, dia pasti sudah berhasil, bukannya tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan. Namun, karena kakek Seng ingin menerima taruhan, biarkan saja dia. Bagaimanapun dia tidak akan membiarkan anak-anaknya menyerah hanya demi kedamaian keluarga ini. Dalam perjalanan pulang, Mu Qi menatap Seng Xiao. Dia khawatir. Karena dia belum pernah melihatnya begitu marah karena seseorang. Kenapa? Apakah kamu menyalahkan dirimu sendiri untuk ini? Tidak. Mu Qi menggelengkan kepalanya. Aku hanya khawatir kamu akan jatuh sakit jika kamu terlalu marah. Tidaklah sia-sia aku begitu mencintaimu. Seng Xiao terkekeh dan membawa Mu Qi kembali ke Jingting. Kemudian, dia memberinya laptop dan kartu emasnya. Kamu juga sedang berlibur sekarang, kan? Ayo kita pilih tempat yang bagus dan kita akan pergi ke sana untuk jalan-jalan. Apakah kamu serius? Apa kau tidak mendengar kakek? Biarkan kakak keenam yang mengurusi urusan ini. Seng Xiao mencubit dagu Mu Qi. Aku selalu menginginkan ini. Kalau begitu, aku akan memilih tempat sungguhan. Seng Xiao mengecup bibir Mu Qi dan mengangguk. Pilih tempat yang kamu suka. Sementara itu, kita lihat saja seberapa hebat kakak keenam. Apakah kakek Seng mencoba mengendalikan Seng Xiao? Itu berarti dia sama sekali tidak mengenal cucunya. Seng Xiao bukanlah orang yang menginginkan kekayaan dan kekuasaan. Dia tidak peduli dengan statusnya di Huangyao. Jika kakek Seng mencoba memboikotnya di Jianchuan, Seng Xiao akan membuatnya menyesalinya selama sisa hidupnya. Dia harus tahu bahwa Seng Xiao adalah pria yang keras kepala. Karena keluarga Seng kini telah mengakui Kier, maka dia tidak lagi membutuhkan pengakuan mereka. Tengah malam, Seng Minglan mendapat kabar dari Jing Yun. Ia ingin menelepon Seng Xiao untuk menghiburnya. Namun, ia berubah pikiran. Biarkan saja Seng Xiao memberi pelajaran pada kakek. Karena masalah ini jelas disebabkan oleh sifat impulsif kakek. Dia selalu tidak rasional. Tetapi ketika Seng Xiao menjadi lawannya, dia tidak akan pernah menang. Kalau kakak keenam begitu hebat, biarkan saja dia melakukannya.